Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya seorang pejabat publik bisa punya kekayaan yang, wow, luar biasa? Dan ini bukan cuma soal korupsi yang terang-terangan loh. Hari ini kita bakal bedah buku panduan tak tertulis yang makin canggih. Gimana caranya jabatan publik itu diubah jadi, ya, semacam jalan pintas super cepat menuju kekayaan. Nah, pertanyaannya kan gimana cara mereka ngelakuinnya? Dan yang bikin pusing, kok banyak dari metode ini adanya di area abu-abu hukum ya? Bahkan kadang kelihatannya sah-sah aja. Ini kan benar-benar menantang pemahaman kita soal apa itu korupsi. Oke, intinya tuh gini. Aturan main buat jadi kaya pas lagi menjabat itu udah berubah total. Kita udah nggak lagi ngomongin aksi-aksi ilegal yang kasar. Tapi kita ngomongin strategi yang super canggih. Strategi yang bahkan bisa punya pembelaan hukum. Ini perubahannya gede banget loh. Jadi buang jauh-jauh deh bayangan soal pejabat terima amplop isi duit. Cara yang baru ini jauh lebih halus, lebih canggih. Ini udah jadi permainan sistem. Gimana caranya memanfaatkan pengaruh, informasi, bahkan celah di peraturan buat keuntungan pribadi. Bukan lagi sekedar nyolong duit negara terang-terangan. Oke, kita mulai dari level paling dasar dulu ya. Level yang paling primitif dan resikonya paling tinggi. Kita sebut aja ini jalur hitam. Ini tuh metode yang udah jelas-jelas ilegal dan gampang banget bikin pelakunya ketangkep. Coba deh lihat, metode-metodenya tuh kasar dan transaksional banget. Contohnya, ada jual beli jabatan, kepala dinas harus store ke atasan, atau yang klasik, proyek pemerintah anggarannya digelembungin. Biasanya sih, ini permainan jangka pendek yang dilakuin sama pejabat level menengah yang jaringannya belum canggih-canggih amat. Skema jalur hitam itu seringkali polanya sesimpel ini. 1. Amankan proyek. 2. Gelembungin nilainya di atas kertas. 3. Selisihnya ya masuk kantong pribadi. Nah, pola kayak gini ini yang bikin gampang banget dilacak sama penegak hukum. Makanya ini disebut metode berisiko tinggi. Oke, sekarang kita naik level ya. Selamat datang di jalur abu-abu. Nah, di sini nih permainannya mulai rumit. Sebuah tindakan mungkin kelihatannya legal di atas kertas, tapi secara etika dipertanyakan banget. Disinilah batasan antara yang benar dan salah itu jadi buram. Salah satu taktik kuncinya, insider trading kebijakan. Coba bayangin, Anda tahu nih pemerintah bakal ngasih subsidi gede buat mobil listrik. Sebelum diumumin, Anda suruh keluarga Anda bikin perusahaan komponennya atau borong sahamnya. Begitu kebijakannya keluar, boom, nilai bisnis Anda meroket. Ini bukan nyolong obang, tapi nyolong start duluan di pasar. Ada juga yang namanya budaya titip. Ini nih yang bisa bikin konflik kepentingan jadi kelihatan normal. Praktik nitipin anak atau kerabat di BUMN atau perusahaan swasta itu dianggap ya wajar aja. Akhirnya mereka dapat semacam jalur VIP yang orang lain nggak punya. Cuma modal koneksi keluarga doang. Atau coba pikirin deh soal rangkap jabatan. Logikanya gini, sebagai pejabat, Anda yang bikin aturan main. Tapi di saat yang sama, Anda juga jadi komisaris di sebuah perusahaan, yang artinya Anda juga pemain di pasar itu. Ini kan kayak wasit yang ikut main buat salah satu tim. Anda bisa banget bikin aturan yang nguntungin perusahaan Anda sendiri. Dan sekarang, kita sampai di puncak piramida. Level paling canggih, paling halus, dan paling susah dilawan. Selamat datang di jalur putih. Di sini, hukum itu bukan dilanggar, tapi justru dipakai sebagai alat untuk menciptakan kekayaan yang luar biasa. Di level ini, kita ketemu sama jenis pemain baru, si politicianpreneur. Mereka ini jago banget. Mereka adalah master dalam seni mengubah modal politik dan sosial, kayak kepercayaan publik atau sorotan media, menjadi modal finansial, jadi duit beneran. Gimana cara kerjanya? Salah satunya lewat efek halo. Gini, jabatan publik itu ngasih semacam stempel aman dan terpercaya ke bisnis pribadi sepejabat. Contoh, kalau seorang menteri punya startup teknologi, investor pasti lebih pede kan buat nanam modal di situ? Kredibilitas jabatannya itu ditransfer jadi keuntungan bisnisnya. Atau bayangin skenario ini deh. Seorang pejabat pakai panggung medianya, terus-terusan ngomongin betapa prospektifnya sektor ekonomi digital. Kebetulan dia punya perusahaan di sektor itu juga. Promosi yang kelihatannya buat publik ini secara nggak langsung ngedongkrak harga saham dan valuasi perusahaannya. Keuntungannya bukan dari nyolong APBN, tapi dari naiknya nilai aset. Nah, inilah inti sari dari jalur putih. Ini bukan lagi soal melanggar hukum, tapi soal memanfaatkan keseluruhan sistem. Hukumnya, medianya, jabatannya, semuanya dipakai untuk keuntungan finansial pribadi
Terus apa dong masalahnya kalau cara-cara ini, apalagi jalur putih, jadi dianggap normal? Masalah terbesarnya adalah ketika pelayanan publik itu bukan lagi soal pengabdian, tapi cuma jadi salah satu strategi bisnis aja. Konflik kepentingan fundamentalnya tuh ada di sini. Di satu sisi, sebagai pembuat kebijakan, tugas Anda itu melayani publik, bikin aturan main yang adil buat semua. Tapi di sisi lain, sebagai pebisnis, tujuan Anda ya cari untung sebesar-besarnya. Nah, kalau satu orang pegang dua peran ini, kira-kira kepentingan siapa yang menang? Dan akibat jangka panjangnya, ini bisa ngerusak banget. Sistem kayak gini kan akhirnya bikin para pengusaha jadi pengen masuk politik. Bukan buat mengabdi, tapi karena itu cara paling efektif buat gedein bisnis. Ujung-ujungnya inovasi beneran dan pengusaha sejati yang nggak punya koneksi, ya bakal kalah saing. Kita tutup dengan satu pertanyaan buat direnungkan bersama. Kalau jabatan publik udah jadi senjata bisnis yang paling ampuh, bahkan lebih kuat dari produk bagus atau ide inovatif, pertanyaan dasarnya adalah siapa yang sebetulnya diuntungkan dari sistem seperti ini dan siapa yang akhirnya jadi korban?